Halo, apa kabar? Rekap rekomendasi smartphone yang saya pernah coba dan review selama tahun 2024. Emang tidak cukup banyak smartphone yang saya coba dan review, sekitar 35 smartphone aja selama sepanjang tahun 2024 ini. Dan berikut saya kasih list rekomendasinya. Untuk harga yang saya cantumkan dalam video kali ini adalah harga terkini yang ada di pasaran di Desember 2024. Jadi masih bisa relate dengan kondisi saat ini, bukan harga saat launching. Pertama, untuk smartphone harga di bawah 1 juta dan sampai 1 juta pas. Ini kandidatnya nggak banyak, hanya ada dua, yakni Itel A80 dan juga Tecno Spark Go One. Dan pemenangnya saya kasih ke Tecno Spark Go One. Dengan budget 900 ribuan, kita udah bisa dapetin sebuah smartphone dengan kapasitas 128 GB, layar 120 Hz, sistem menggunakan Android Go jadi lumayan berasa gesit, stereo speaker pula, dan baterai yang gede 5000 mAh. Oh iya, jangan lupa dia juga punya IP rating tahan air IP54 dan tahan banting, jadi kuat nih harusnya. Next di harga 1-2 jutaan, ini kandidatnya banyak banget, saya nggak hafal, saya bacain dulu satu persatu. Ada Itel P55 NFC, Itel P55 5G, Itel RS4, Infinix Hot 40i, Infinix Hot 50i, Infinix Hot 50, Itel S25, dan juga Samsung Galaxy 06. Buset, ini untuk listnya hampir semua dari Transsion Holding dan sisa satu aja dari Samsung. Di harga segini saya punya dua opsi. Pertama, pilih Itel RS4 kalau kalian butuh smartphone yang nyaman dipakai buat gaming, karena di harga segini dia udah punya gyro hardware. Jadi bisa kepake ya buat di banyak game. Chip Helio G99 yang masih jadi chipset 4G terkencang, RAM up to 12 GB, storage udah pakai UFS, layar 120 Hz, ngecas kencang maksimal 45 watt dengan baterai 5000 mAh dan juga speaker yang udah stereo. Jadi dengan segala yang dikasih, udah bisa dibilang ini smartphone gaming harga terjangkau. Opsi kedua ini ada Itel S25. Ini menurut saya lebih cocok buat kalian yang nyari HP all-rounder dengan desain yang lebih elegan. Performa UniSoC T620 buat harian masih cukup banget ya, memorinya juga udah UFS. Bakal dapat 1 kali Android update, ini hal yang jarang terjadi di smartphone harga 1 jutaan. Hasil jepretan yang ternyata cukup bagus untuk kelasan harga 1 juta, dan tentu nilai utama jualannya adalah layar yang udah AMOLED. Jadi kalian mau dapetin pengalaman visual yang lebih baik di harga 1 jutaan, bisa jadi pilihan utama si Itel S25 ini. Minus utama dari HP ini, dia nggak punya gyro hardware, mungkin jadi masalah bagi sebagian gamers. Lanjut, ini di range harga 2-3 jutaan. Ada beberapa kandidat ya. Ada Poco X6, Samsung A15 5G, Samsung A16 4G, Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro 4G dan 5G. Udah, itu doang kandidatnya yang pernah saya coba di range harga segini. Dan di range harga segini, lagi-lagi saya punya dua kandidat. Pilih Infinix Note 40 Pro 5G kalau kalian mau paket lengkap. HP dengan desain kece, dengan layar AMOLED curve super bening. Pengalaman visual jadi nilai jual utama di HP ini. Support wireless charger pula, performa kenceng, dan udah support 5G dengan Dimensity 7020. Kamera cakep, charger kenceng di 45 watt. Kekurangannya dia satu, yakni update OS-nya aja. Nggak tahu bakal dapat Android update atau enggak. Atau kalau kalian mau tenang dapat smartphone di range harga 2 jutaan, itu punya update yang sangat panjang sampai 6 tahun. Ini tuh nggak ada lagi di smartphone 2 jutaan lainnya, hanya ada di produk yang satu ini. Terus fitur keamanan yang advance datang dari brand ternama, layarnya juga kinclong, udah Super AMOLED Full HD. Chipset terhitung lumayan kencang, Helio G99 ini masih jadi chipset 4G paling kencang yang tersedia di pasaran. Pilihan bisa jatuh ke Samsung A16 4G. Selebihnya kekurangan dari HP ini paling desain layarnya yang masih jadul, speakernya masih mono, dan ngecasnya nggak secepat kompetitor. Next di kategori 3-4 jutaan lebih sedikit lah, ini makin sedikit lagi ya untuk listnya. Jadi di sini ada Vivo V30, iQOO Z9, ada Samsung Galaxy A35, dan sebenarnya ada satu lagi yakni Realme 12 Pro Plus 5G. Cuman saya cari-cari di marketplace, sepertinya stok dari Realme 12 Pro Plus 5G ini udah nggak ada lagi. Ada penerusnya ya, jadi dia ada Realme 13 series, cuman saya nggak nyoba Realme 13 series di tahun ini. Jadi untuk Realme 12 Pro Plus 5G skip aja. Dan pemenangnya adalah Samsung Galaxy A35. Ini bisa dibilang paket lengkap. Body solid, kaca depan belakang, desain nggak malu-maluin karena bisa nyamain ini flagshipnya Samsung ya. Update OS panjang sampai 4 tahun. Belum lagi fitur keamanan yang advance, tuningan layar Super AMOLED yang jernih dan nyaman banget di mata, kualitas stereo speaker yang bagus, nggak cuma sekedar ada stereo doang gitu ya.
mesin getar bagus, dan hasil foto yang cakep untuk kamera utamanya. Minusnya paling secara performa mungkin dia bukan yang paling cepat di antara kompetitor yang lain, tapi lumayan oke kok. Kategori berikutnya ini range saya bikin agak sedikit lebih luas di 5-7 jutaan. Kandidatnya ada Samsung A55, Xiaomi 14T, Samsung Galaxy S23 FE, dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Dan jujur untuk harga segini agak sulit saya menentukan pilihannya. Tapi saya harus tetap milih ya, dan pilihan saya jatuh ke Xiaomi 14T. Xiaomi 14T menarik karena tentu dia hadir dengan tuningan lensa Leica yang juara banget buat foto-foto. Ada lensa tele, ngecas juga kenceng, performa kenceng dengan Dimensity 8300 Ultra, layar AMOLED 144Hz yang super kinclong, pokoknya mantap ini HP. Minusnya ada dua, yakni desain yang mungkin masalah selera ya. Terutama dari bentuk kameranya ini saya kurang suka, dan juga hasil perekaman videonya terakhir kali pas saya review di akhir Oktober itu masih ada jitter-jitternya. Nggak tahu apakah sekarang di Desember ini udah ada update yang memperbaiki masalah jitternya ini. Kalau kalian pengguna Xiaomi 14T, coba komen di bawah apakah sudah diperbaiki atau belum. Dan terakhir itu di range harga 7-10 juta ini kosong ya. Yang saya pegang satu-satunya di range harga 7-10 juta itu hanya Samsung Galaxy S24 FE. Tapi ini juga belum saya bahas secara mendalam. Jadi langsung loncat aja ke harga di atas 10 juta. Di harga segini ada 3 kandidatnya, Samsung S24 reguler, Oppo Find X8, dan Vivo X200 Pro Mini. Cuman untuk Vivo X200 Pro Mini skip aja, karena HP ini tentu bukan untuk semua orang, karena nggak resmi masuk di Indonesia. Dan pemenangnya easy, ini langsung sikat aja Oppo Find X8. Buat saya, Oppo Find X8 ini the best flagship di range harga 10 jutaan lebih sedikit. Terlebih di momen-momen promo bisa didapatkan di harga 11 jutaan aja. Desain elegan, baterai besar dan awet, ngecas kenceng, paket penjualan komplit, layar kinclong, dan kamera yang super cakep. Mau lensa utama, ultrawide, telefoto, pokoknya semua cakep. Kalau kalian butuh smartphone flagship di akhir 2024, udah sikat aja Oppo Find X8. Oke, itu dia tadi rekap list rekomendasi smartphone yang udah pernah saya coba sepanjang tahun 2024 ini, dan berikut update harga di Desember 2024. Dan semoga video ini bisa membantu kalian mempertimbangkan saat kalian mungkin lagi milih-milih smartphone di akhir tahun ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.